Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian MTS Ma'arif kelas 9 yang berbahagia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran SKI bab 1 yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia. Sebelum ulasan singkat dari materi bab 1 ini, kami sampaikan salam sehat dan sukses selalu buat anak-anak sekeluarga. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur, hidup barokah sekeluarga, dijauhkan dari musibah, bencana, malapetaka, dan sebagainya. Sehingga dengan hidayah, ma'unah, pertolongan Allah, kita bisa melaksanakan bermacam-macam rutinitas atau aktivitas yang bermanfaat, yang bernilai ibadah kepada Allah. Terutama kewajiban kita untuk belajar, mencari, menggali ilmu pengetahuan sebanyak mungkin sebagai bekal kehidupan kita untuk kebaikan kita semua, kemaslahatan anak-anak di masa depan, baik masa depan dunia, lebih-lebih masa depan di akhirat ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 saja, yang simpel dan singkat. Yang pertama, menjelaskan kewajiban berdakwah dengan cara yang santun. Artinya, kita semua diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menyampaikan ajaran agama Islam dengan cara yang lembut, sopan santun, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Setidak-tidaknya kita tampil sebagai teladan atau contoh yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau anak-anak bergaul dengan sesama teman, anak-anak berkewajiban tampil sebagai teladan yang baik di antara teman. Kalau kita dalam lingkungan keluarga, maka anak-anak wajib untuk tampil yang terbaik sebagai teladan yang baik bagi keluarga. Kalau kebetulan kita berinteraksi dengan masyarakat, maka tetap kita berkewajiban untuk menampilkan perilaku yang santun dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, bahkan berbangsa dan bernegara. Ini tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, menjelaskan sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap moderat dalam meneladani penyebaran Islam di Indonesia. Anak-anak sekalian, kemudian berikutnya ulasan singkat dari materi kita kali ini. Anak-anak bisa memahami, melihat LKS-nya di halaman 4 sampai halaman 5. Sebagaimana kita maklum, kita ketahui bersama, pelajaran SKI di kelas 7 dan 8 tahun yang lalu, kita sudah belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Tidak lepas dari jasa dan peran para ulama, para wali songo yang menyampaikan Islam di Indonesia. Anak-anak sekalian, kemudian yang perlu kita ketahui tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya, kemudian bermacam-macam perbedaan yang ada, yang dikenal sebagai negara yang majemuk atau negara yang pluralitas, negara yang terdiri dari bermacam-macam perbedaan. Oleh karenanya, Wali Songo dalam menyampaikan ajaran Islam di Indonesia
tentunya yang perlu diperhatikan adalah membaca kondisi wilayah Indonesia dari berbagai macam bidang kehidupan. Yang pertama yang dibaca oleh para wali songo dalam menyampaikan Islam yaitu tentang kondisi sosial budaya. Sehingga nanti dalam menyampaikan ajaran Islam disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada pada masyarakat tertentu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu kondisi agama atau kepercayaan. Bahwasanya mayoritas bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia pada saat itu, sebelum mereka menerima ajaran agama Islam, mereka punya agama nenek moyang yaitu Hindu dan Buddha. Jadi dengan kata lain, sebelum Islam datang ke Indonesia, rakyat Indonesia mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Ini yang kedua, jadi kondisi agama atau kepercayaan. Kemudian yang ketiga, yang perlu diperhatikan juga sebelum menyampaikan dakwah oleh para wali songo, yaitu melihat kondisi perekonomian rakyat Indonesia pada saat itu. Penduduk Indonesia ini memiliki berbagai macam pencaharian. Mereka ada yang jadi pedagang, bercocok tanam, jadi petani, jadi nelayan, beternak, dan sebagainya. Yang mayoritas merupakan penduduk. Karena negara kita adalah negara agraris, maka otomatis mayoritas rakyat Indonesia pada saat itu berprofesi sebagai petani atau bercocok tanam untuk menopang kehidupan mereka sehari-hari. Jadi yang jadi perhatian oleh para wali songo sebelum menyampaikan ajaran Islam, membaca dulu kondisi perekonomian masyarakat Indonesia pada saat itu. Kemudian berikutnya yaitu tentang kondisi sosial politik. Kalau sekarang dikenal dengan istilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada zaman dahulu, sebelum Islam sampai di Indonesia, Indonesia dikenal sebagai negara kerajaan. Bermacam-macam raja bermunculan di masing-masing wilayah. Mulai Sabang sampai Merauke, bermacam-macam kerajaan. Ada kerajaan yang bernuansa Hindu, ada yang Buddha, dan sebagainya. Dalam sejarah kita kenal ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Mojopahit, ada kerajaan Gajah Mada, dan bermacam-macam kerajaan yang bermunculan mulai Sabang sampai Merauke. Karena pada saat itu belum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka perlu pemetaan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh raja-raja itu sebelum para wali songo menyampaikan Islam, perlu pemetaan mana yang menjadi skala prioritas atau mana yang lebih diutamakan untuk kesiapan secara psikis, secara kejiwaan masyarakat yang bermacam-macam kerajaan tersebut. Ini tentang kondisi sosial politik pada saat itu. Anak-anak sekalian, itu tentang latar belakang perbedaan yang ada di negara Indonesia sebagai pertimbangan bagi para wali songo untuk menyampaikan ajaran agama Islam di Republik Indonesia ini. Kemudian berikutnya tentang kondisi suku bangsa yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai macam daerah yang tersebar antara dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada suku bangsa, corak seni, corak budaya, corak bahasa, adat istiadat yang banyak dan berbeda. Maka otomatis memerlukan energi yang lebih besar, energi yang lebih banyak, pemikiran yang lebih tepat sasaran yang akan dilakukan oleh wali songo untuk menyampaikan ajaran agama Islam di Indonesia. Anak-anak sekalian, ini sekilas tentang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum masuknya Islam